Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, Pagi, Pak. sebelum kita Iya, Pak. mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa dulu. Oh, silakan dia, pimpin doanya. Ya, ayo teman-teman kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kita mulai. Selesai. Ya, makasih. Ya, ya, Sama Pak. Bapak absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk ataukah masuk semuanya? Masuk semua, Pak. Oh, alhamdulillah Cicil. pada rajin-rajin ya. Iya, Pak. Eh, Rajin. nah Alhamdulillah sebelum dapat mulai, doa soalnya. silakan berdiri semuanya. Nah, kalau ada baju yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Yang rapi ya. Kalau di bawahnya Pakai masih busana ada, muslim, Pak. oh ya. Kalau di bawahnya masih ada sampah, kertas, silakan diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Ya, saya beri waktu 1 menit. Oke, udah rapi ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Nah, terima kasih. Dibakar nggak, Pak? Nanti yang bakar Hari kok penjaganya pakai saja. dasi, Pak. Penjaganya saja yang bakar. Cukup dibuang ke tempat sampah, gitu ya. Nah, saya Bapak tak isi jurnal dulu ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak punya video. Silakan disimak ya. Iya, Pak. Apakah sudah kelihatan? Masih loading, Pak. Loading, oke. Perhatikan ya. Masih loading. Perhatikan. Tidak ada suaranya, Pak. Belum ada suaranya. Tidak Tar, ada, Pak. tar. Belum ada suaranya? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak, kasihan matanya merah, Pak. Ya, ini bangun tidur ini ya. Belum ada suaranya gimana tadi ya? Tidak apa-apa, Pak. Bapak yang jelasin. Langkahnya Oke. apa? Saya ulangi lagi coba. Iya, Pak. Kotaknya habis itu, Pak. Tetap nggak ada, Bu? Tetap nggak ada? Tidak ada, Pak. Coba. Nggak ada, Pak. Wah, Iya, ya, nggak ya apa-apa, Pak. udah. Nggak apa-apa. Dijelas, itu, Pak, langkah-langkahnya itu ngapain aja gitu. Dikasih tahu, Pak. Nah, ya videonya gitu aja. Oh, Video ini ya. sebenarnya video untuk memberi semangat kalian ya. Tadi di sini anak ini bangun tidur, lalu terlambat masuk sekolah. Sudah sampai sekolah, belum juga mengerjakan PR. Ya, kemudian kan otomatis dihukum bapak ibu gurunya. Nah, saat dihukum, ada juga yang dihukum. Ternyata yang dihukum itu mengerjakan. Dia sebenarnya anak pandai, tapi ternyata pekerjaannya itu dipinjamkan ke temannya untuk ditiru. Akhirnya dia juga dihukum. Ya. Jadi Bapak berpesan, kalau ada PR atau tugas, mohon dikerjakan sebisanya. Ya, kalau bangun jangan kesiangan. Belajar disiplin. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kita masuk ke bab yang ketiga yaitu unsur-unsur aljabar. Sebelum bab ini kita belajar tentang bilangan bulat. Ya, coba saya tunjuk dia. Kemarin bilangan bulat. Misal ada negatif 9 kali 8 hasilnya berapa? Negatif 72, Pak. Oh ya, berarti masih pada ingat ya? Masih. Ya. Sekarang kita belajar tentang unsur-unsur aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan unsur-unsur pada bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur pada bentuk aljabar dengan benar. Nah, Bapak punya masalah nih buat kalian.
Misal harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka berapa harga masing-masing buku dan pensil? Ada yang bisa? Belum, Nah, Pak. ya, belum ya, karena baru masuk Belum. materi aljabar. Ya, sebelum kita bahas ini dan kalian nanti kalau sudah masuk pasti kalian bisa. Sebelumnya saya bagikan bahan ajar dulu ya. Monggo dibantu dia dibagikan ke teman-temannya. Iya, Pak. Siap. Oke. Sudah semua Nah, ya, udah ya. teman-teman? Ya. Bahan ajar itu kalian baca. Tapi ini saya rangkum. Saya yakin kalian itu pada pasti baca segitu banyak, paling ya hanya 1-2 yang baca semuanya. Saya rangkum. Mohon disimak sebaik-baiknya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ini misal buah apel. Saya misalkan A. Berarti A ini kan ada 3 karena apelnya ada 3. Berarti 3A. Lalu apel ada 2. Di sini ada buah mangga. Berarti kalau apelnya 2, saya misalkan A, lalu mangganya misal M, berarti 2 ini 2A plus M. Benar. Ya, itu ya. Itu Pak. aljabar. Lalu yang kedua di situ ada 2P plus 5. Ya, 2 itu merupakan koefisien, P itu konstanta, dan P itu variabel, maaf, 5 itu konstanta. Pokoknya kalau ada huruf itu disebut variabel. Kalau ada angka yang nempel huruf itu koefisien. Kalau ada angka berdiri sendiri itu konstanta. Seperti itu ya. Ya. Lalu kemudian ada yang namanya suku tunggal. Berarti suku itu hanya terdiri dari satu koefisien dan variabel. Misalnya itu ada 5A, ada 7Y dan sebagainya. Nah, suku banyak atau dua. Dua itu disebut binom. Ya, binom. Yang membedakan satu suku, 2 suku, atau 3 suku itu adalah tanda penjumlahan atau pengurangan ya. Yang memisahkan antara satu suku ke suku yang lain itu penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu. Kalau 2 disebut binom, kalau 3 disebut trinom, kalau lebih dari 3 itu polinom. Seperti itu ya. Pokoknya yang memisahkan itu antara penjumlahan atau pengurangan yang memisahkan. Oke. Selanjutnya itu suku sejenis. Suku sejenis itu yang mempunyai variabel yang sama. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Ya. Misal di sini ada 12x kuadrat dan negatif 4x kuadrat sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama, pangkatnya sama. Walaupun negatif juga bisa, itu sama positif bisa. Yang penting variabelnya sama. Di sini juga ada sejenis sebagai 7A dan negatif 3A. Banyak suku ada 3. Nah, itu sebagian atau ringkasan dari bahan ajar yang sudah saya bagikan kepada anak-anak. Silakan kalau anak-anak ada yang bertanya. Nah, kalau nggak ada, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Ya, saya bagi ini berdasarkan nilai kemarin. Kalau ada nilai tertinggi, kelompok 1, nilai tertinggi kelompok 1, nomor 2 berarti kelompok 2 dan seterusnya ya. Ini saya bagi. Silahkan yang ada namanya ini berkumpul. Kelompok 1 di sebelah utara, kelompok 2 di sebelah selatan, dan seterusnya. Silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya. Ya, kalau sudah, ini LKPD-nya. Saya bagi ya.
Oke, udah. Saya bagi, silakan didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak. Saya beri waktu 15 menit. Nah, ini soalnya cukup mudah ya. Iya, Pak. Oke. Yang belum bisa, jangan tergantung pada yang bisa. Jangan hanya mengandalkan. Ini diskusi ya. Jangan malah leha-leha yang tidak bisa. Ya, ini tujuannya kalau ada yang tidak bisa, bisa ditanyakan kepada temannya yang lebih bisa. Ya, jangan namanya sendiri. Rip, Arif, kok malah ganggu temannya Arif itu. Ayo Rip, yang bagus Rip. Oke ya. Oke. Saya rasa sudah cukup waktunya. Silakan dikumpulkan dulu. Nanti saya panggil untuk presentasi. Nanti kalau presentasi dulu, kalian belum mengumpulkan, nanti kalian ganti jawabannya. Oke? Oke? Sini. Oke, sudah. Nah, silakan kelompok 1 dari kelompok dia. Silakan untuk presentasi. Iya, Pak. Oke, silakan Saya presentasinya share dia. screen ya. Ya, dan kelompoknya. Ini, Pak. Bentar. Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini kelompok 1 akan presentasi terlebih dahulu tentang LKPD yang diberikan Pak Najib. Nah, untuk aktivitas 1 mengenal bentuk dan unsur-unsur aljabar. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama ada dua dus pulpen. Ini yang membeli Ani. Ani membeli 2 dus pulpen. Kemudian Rida 2 dus pulpen dan ada gambar 3 buah pulpen. Jadi Rida membeli 2 dus dan 3 pulpen. Kemudian gambar yang ketiga, ini ada 1 dus pulpen ditambah dengan 2 buah pulpen. Nah, jika dus disimbolkan dengan huruf A, maka banyaknya pulpen yang dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, tadi Ani 2 dus pulpen, jadi 2A. Kemudian Rida 2 dus, 2A, dan 3 pulpen, berarti 2A ditambah 3. Kemudian Rina ada 1 dus, berarti 1A, ditambah ada 2 pulpen, berarti 1A ditambah 2. Nah, berdasarkan pengamatan di atas, dapatkah kamu membuat definisi dari variabel, koefisien, dan konstanta? Nah, yang merupakan contoh yang pertama tadi, 2A. 2 itu koefisien, A variabel, terus 2A ditambah 3, 2 koefisien, A variabel, 3 konstanta. Kemudian 1A ditambah 2, 1 ini koefisien, A variabel, dan 2 konstanta. Jadi yang dapat saya simpulkan, variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf. Ya, jadi nilai yang belum kita tahu belum tahu nilainya berapa, jadi disimbolkan dengan huruf. Kemudian koefisien ini bilangan yang memuat variabel. Jadi bilangannya itu bersama dengan variabel. Terus kalau konstanta itu sendirian, tidak ada variabelnya. Kemudian aktivitas 2 ini tentang suku-suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, pada kegiatan 1, kamu sudah menyatakan permasalahan dalam bentuk aljabar. Dalam aljabar terdapat istilah suku. Apa yang kamu pikirkan tentang suku? Silahkan amati bentuk aljabar berikut. Nah, tadi bentuk aljabar 2A terdiri dari 1 suku, disebut monomial. Terus 2A ditambah 3 terdiri dari 2 suku, disebut binomial. Dan 2A tambah 5B ditambah 3, itu terdiri dari 3 suku, disebut trinomial. Kemudian ini ada tabel. Nah, bentuk variabel 2A ditambah 4B, variabelnya itu ada A dan B.
terus koefisiennya 2 dan 4, konstantanya tidak ada. Nah, ini adalah terdiri dari dua suku. Terus yang kedua min 2B, jadi variabelnya B, koefisiennya min 2, terdiri dari satu suku. Kemudian 5X tambah 6Y dikurangi 7, variabelnya ada dua, ini X dan Y, koefisiennya 5 sama 6, terus konstantanya min 7. Terus 9P dikurangi 8Q ditambah 7R dikurangi 3, ini variabelnya ada 3, P, Q, dan R. Terus koefisiennya 9, ini koefisiennya P, terus min 8 koefisiennya Q, 7 koefisien R, dan min 3 adalah konstanta. Nah, untuk contoh ini terdiri dari 3 suku polinomial. Jadi apa itu suku dan bagaimana kalian menentukan banyaknya suku pada bentuk aljabar? Nah, silakan berikan pendapat kalian. Suku itu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, seperti itu yang dapat saya simpulkan. Terus ini tentang suku sejenis dan tidak sejenis. A, 5A, dan 7A. Ini contoh suku sejenis karena memiliki variabel yang sama, yaitu sama-sama A semua variabelnya. Terus 5Y pangkat 2 dan 8Y itu tidak sejenis karena yang satu Y pangkat 2, yang satu Y. Jadi pangkatnya tidak sama. Pangkat variabelnya tidak sama. Terus 7N pangkat 2 dan 3N pangkat 2 itu suku sejenis karena variabelnya sama, pangkat variabelnya juga sama. Terus 2PQ dan 5QP tidak sejenis, mempunyai variabel yang berbeda. Kemudian 5X pangkat 2Y dan 9XY pangkat 2 juga tidak sejenis. Karena meskipun variabelnya sama, tetapi pangkat variabel tidak sama. 9P pangkat 2 QR dan 5P pangkat 2 QR sejenis, karena mempunyai variabel yang sama, yaitu P pangkat 2 QR. Nah, itu Pak. Begitu teman-teman hasil dari diskusi kelompok 1. Apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Oke, terima kasih dia dan kelompoknya. Saya koreksi jawabannya betul semuanya ya. Mari kita berikan aplaus untuk kelompoknya Dia. Oke, ya. Sudah semuanya kelompoknya ya. Jawabannya alhamdulillah sangat memuaskan karena betul semuanya. Ya. Sebelum saya Bapak mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya bagikan soal evaluasi untuk mengukur apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini atau belum. Nah, saya bagikan ya. Saya beri waktu 10 menit. Dikerjakan sendiri. Biasakan oleh-oleh. Tidak Biasanya cukup waktunya, Pak. Oh, berusaha. Apa ada yang sulit? Pilih tanya kan Arif orang belum paham. nyontek, Pak. Pak Arif Wah, Waktunya nyontek. tidak cukup, Pak. Arif itu dari kemarin. Mantap, Pak. Kemarin pilihan sudah remedi, sudah di ya yang sabar, saya sabar menangani Pak Arif itu. Arif jangan diulangi ya, jangan sendiri. Oke, Pak, saya sudah selesai. oke, silakan dikumpulkan semuanya. Oke, nah Ayo bagaimana teman-teman. Dan anak-anak? kumpul dan pulang. Ada hadiahnya enggak, Pak? Ya, diam dulu, Bapak mau bicara. Ya, bagaimana hari ini? Apakah sudah paham? Apakah atau belum? Paham, Pak? Paham, Pak. Paham, Pak, oke. alhamdulillah. Belum, Pak, belum. Wah, belum. Nanti kalau belum bisa diajari yang sudah paham. Nanti saya koreksi, saya tahu yang belum paham siapa, ya. Arif. Ya. Oke, apakah hari ini anak sedang senang atau susah saat belajar hari ini? Apar, Susah, Pak. Apar. Susah. Susah. Kenapa kok susah? Pak, Tuh. kamu kayaknya kok kurang tidur. Apa kamu setiap Iya. malam begadang? Main Main Free game ya? Fire. Iya, Pak. Udah. Besok itu anak pelajar itu tidurnya jangan malam-malam. Nah, jangan kebanyakan main HP. Ya, begitu ya.
Sudah saya simpulkan tentang hari ini itu belajar tentang mencari apa? Arif, coba mencari apa hari ini? Duh, kok nggak bunyi, bagaimana? Jadi, dia hari ini kita belajar tentang apa? Oke, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya kurang bagus ya Pak Najib ya? Iya, Aduh, tiba-tiba keluar tadi ini kok. Kaget saya loh. Iya. Ya, oke. Terima kasih Pak Najib. Tepuk Ya, tangan dulu buat Pak Najib. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu keaktifannya. Oke Pak. Saya menyimak PRTJ Bapak. Pertama ada persepsi, mengabsen, kemudian memeriksa keadaan kelas itu sangat baik. Kemudian ada motivasi, motivasinya juga keren Pak, pakai video gitu ya. Siswa tuh lebih menarik. Pokoknya dia kalau tayangannya itu ada nonton video, ada gambar gitu. Untuk siswa SMP kayaknya sangat bagus. Kalau perlu nanti ada ice breaking Pak. Nah itu lebih keren lagi. Nah cuma di kegiatan awal Pak Najib tuh sangat semangat gitu ngajarnya ya. Jadi lupa untuk ngasih tahu tujuan pembelajaran hari ini apa gitu. Saya kasih tahu Iya, Pak. Ibu. Sudah Ibu. Oh sudah ya? Di Oh iya. PPT tadi ada. Oh di BPT ada ya? Iya. Iya. Oke, kemudian juga bagus Pak, di kegiatan awal itu ada mereview materi sebelumnya. Gitu ya. Jadi ibaratnya siswa diingatkan lagi pelajaran mereka pada pertemuan atau materi sebelumnya. Nah, itu bagus Pak. Kemudian membagi kelompok di kegiatan inti. Nah, Bapak membagi kelompoknya ini berdasarkan apa Pak? Berdasarkan nilai kemarin, Kan, saya bilang nilai yang materi kemarin nilai paling bagus. Saya jadi yang bagus ketemu bagus gitu ya Pak? enggak Bu. Yang bagus Oh saya iya. bagi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang misalnya nilai paling bawah ya saya campurkan ke yang nilai paling bagus seperti itu, yang heterogen lah. Iya. Iya heterogen, bagus Pak. Iya, oke. Pembagian kelompoknya juga heterogen, ya. Kemudian ada menyajikan materi secara sistematis dari yang mudah ke yang sulit. Nah itu juga siswanya jadi lebih mengerti. Kemudian ada pemanfaatan media pembelajaran berupa PPT. Nah ini merupakan penerapan dari pembelajaran TIPEK ya Pak. Ya, bagus Pak. Kemudian Bapak juga menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar gitu ya. Jadi tidak monoton. Oke. Tapi di presentasi kelompok nih pas kelompoknya sudah selesai, Bapak langsung tuh membuat kesimpulan. Nah, lupa Pak untuk apa? Memfasilitasi siswa yang lain untuk bertanya. Ya. Iya. Mungkin karena Bapak terlalu semangat nih mengajarnya ya. Enggak, tadi udah diingatkan waktunya itu. Oh, ya udah dikasih tip ya, durasi gitu ya. Iya, oke deh. Iya. Kemudian ada juga membuat refleksi dan kesimpulan ya. Jadi secara garis besar, oke, Pak Najib. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang lainnya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Drama Ya, Budia ya, dan Pak Arif. iya. Dan Pak Arif nih. Ya, terima kasih. Waktunya berapa nih Pak Najib? Belum tahu. 13.50 sampai tadi berapa? 14.11 ya. Oke. Ya, Terima kasih Bu. terima kasih Pak Najib. Iya, sama-sama. Ya.